Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, suatu ketika saya menonton sebuah review dari seorang YouTuber tentang pabrik Oppo, HP Oppo. Dan saya sangat kagum, saya melihat pabrik Oppo begitu luar biasa, sangat modern, dan di mana HP-HP sebelum diluncurkan ke pasaran untuk dijual, mereka selalu menguji ketahanan dan kualitas HP-HP tersebut. Ada yang disimpan di tempat suhu yang sangat panas, terus lagi diuji lagi, dibanting ke sana kemari, dan sampai ketika HP tersebut tetap bertahan, tetap bagus, tetap menyala, dan mereka harus menguji berapa komponen-komponen lagi sehingga sampai saatnya ditetapkan bahwa HP ini bisa dan dijual karena ketahanannya luar biasa, baru bisa di launching, dijual ke pasaran. Luar biasa. Sebuah HP saja harus diuji oleh ownernya, oleh penciptanya, supaya apa? Untuk melihat apakah HP produk yang dihasilkan itu sungguh-sungguh luar biasa, sungguh bertahan dalam situasi apapun. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus memberikan suatu ajaran yang baru bagi orang-orang Yahudi pada zamannya. Apa yang masuk dalam tubuhmu itu tidak bisa menajiskan dirimu, tetapi yang keluar dari hatimu lah yang itu yang bisa menajiskan dirimu. Ini adalah satu ajaran baru, karena bagi orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, makan makanan haram itu menajiskan orang tersebut. Makan makanan yang dilarang oleh Allah itu menajiskan orang-orang tersebut. Tetapi Yesus mengatakan, yang keluar dari tubuhmu, dari hatimu itulah yang menajiskan dirimu. Ini adalah satu ajaran baru dan tentu ada pertentangan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan, yang masuk dalam tubuhmu itu tidak bisa menajiskan dirimu, tetapi yang keluar dari hatimu lah, iri hati, ketidaksetiaan, keserakahan, percabulan, itulah yang menajiskan dirimu. Tetapi pertanyaannya, kalau kita hubungkan dengan perjanjian lama, dalam bacaan pertama dalam kitab Kejadian, dikatakan bagaimana Allah menciptakan manusia di Taman Eden, dan Allah juga menumbuhkan pohon pengetahuan dan pohon kehidupan di Taman Eden, dan melarang manusia pertama untuk makan buah tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Manusia itu makan buah terlarang tersebut, sehingga mereka pun harus keluar dari Taman Eden, mereka jatuh di dalam dosa. Nah, bagaimana maksudnya ini? Yesus katakan, sedangkan yang masuk dalam tubuhmu itu tidak bisa menajiskan dirimu, tetapi yang keluar dari hatimu itulah yang menajiskan dirimu. Bagaimana kita bisa menghubungkan antara ajaran Yesus yang sekarang dengan perjanjian lama dalam kitab Kejadian? Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, makan buah terlarang, sebenarnya dari hati Hawa sudah keluar niat yang tidak setia dengan perintah Allah. Ketika dia digoda oleh setan dalam rupa ular, muncullah niat dari Hawa sendiri untuk tidak setia kepada perintah Allah. Ketika muncul niat itulah, tanpa sadar itu menajiskan diri dari Hawa sendiri, yang pada mulanya diciptakan baik adanya bersama dengan Adam. Ketika muncul niat ketidaksetiaan karena tergoda dari bujuk rayu setan, akhirnya muncul niat ketidaksetiaan, dan itu menajiskan dirinya, dan efek dan buah dari ketidaksetiaan itulah dia mengambil buah tersebut dan makan buah tersebut, sehingga mereka pun harus keluar dari Taman Eden. Dan inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus. Perbaikilah hatimu masing-masing, karena dari hati inilah muncul ketidaksetiaan, muncul iri hati, muncul dendam, muncul kemarahan. Dan kalau kemarahan itu mulai muncul, dia akan berbuah, maka itu berbuah pada tindakan, dan itu yang menajiskan kita semua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus ingin mengingatkan kita semua bahwa hati itu begitu penting, menjaga hati itu begitu penting. Allah menguji kita lewat hati ini tersebut. Maka itu ketika Yesus, Allah yang menjadi daging, mengambil daging, dan Yesus pun diuji, daging ini pun diuji, diantar ke padang gurun oleh Roh Kudus, diantar ke padang gurun untuk diuji kualitasnya. Apakah manusia, Allah yang menjadi daging, yang mengambil rupa manusia ini, daging ini layak dipersembahkan untuk korban persembahan, korban penebus dosa, korban penebus salah atau tidak? Karena apa? Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, daging manusia, Allah menciptakan manusia pertama, ternyata daging itu tidak tahan dan tidak setia. Ketika Allah mengambil daging,
daging ini pun diuji. Dan ternyata hati Yesus itu sangat luar biasa dan sangat murni. Dia sanggup mengalahkan 3 godaan setan, yakni kesenangan, kenikmatan. Yang kedua adalah harta, kekayaan atau kuasa. Yang ketiga itu meragukan Tuhan Allah. Daging yang dipunyai oleh Tuhan Yesus Kristus sungguh murni dan luar biasa, dan akhirnya layak untuk dipersembahkan menjadi kurban penebus salah, kurban penghapus dosa bagi kita semua. Disinilah Tuhan Yesus mengajarkan kita begitu pentingnya untuk menjaga hati kita. Supaya apa? Ketika kita bisa menjaga hati kita, ketika ada godaan apapun, kita pun bisa melawan godaan tersebut dan akhirnya tidak menghasilkan buah-buah dosa yang keluar dari diri kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, apakah dengan kekuatan sendiri kita mampu? Tidak bisa. Oleh karena itu, Yesus sebelum dia menderita, wafat dan dimakamkan, dia pun memberikan perjamuan malam terakhir, yaitu tubuh dan darahnya. Yesus tahu tubuh manusia, hati manusia itu sangat rapuh. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darahnya untuk menguatkan diri manusia, untuk menguatkan dalam diri manusia, hati manusia, sehingga tidak cepat tergoda oleh godaan setan. Lalu Tuhan Yesus juga ketika para rasul berdoa di doa senakal di atas lantai atap rumah, yaitu di atas loteng, Tuhan pun memberikan Roh Kudus kepada mereka supaya apa? Kuat untuk menjaga hati dari dalam sehingga tidak mudah tergoda untuk berbuat dosa. Oleh karena itu, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah mampu untuk bisa menjaga hati kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kekuatan Allah, kita butuh kekuatan ilahi, yakni tubuh dan darah Kristus dalam peran Ekaristi, dan kita juga mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kekuatan ilahi inilah kita mampu menjaga hati kita. Kita bisa menjadi manusia yang setia sehingga hati kita pun tidak bisa lagi, diri kita tidak bisa dinajiskan lewat perbuatan-perbuatan dosa yang keluar dari hati yang tidak setia. Kita butuh kekuatan dari Tuhan, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus, supaya apa? Bisa menjaga hati ini sehingga tidak berbuat dosa, tidak keluar berbuat dosa dari perbuatan dosa yang nyata. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.